Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para jamaah i'tikaf Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini tidak ada kalimat yang indah kita ucapkan, hanya kalimat puji dan syukur kita lontarkan kepada Sang Pencipta alam semesta ini dengan kata-kata kita puji kepadanya. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak dapat menghitungnya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat yang anugerahkan, yang aku berikan kepada kalian, tidak akan dapat menghitungnya. Tidak pernah kita terlintas dalam hati kita, bayangkan di diri kita ada satu yang disebut ini apa, di bawah alis ada apa namanya? Di bawah alis apa namanya ini? Bulu mata. Selalu berkedip. Bayangin tuh. Saya berkedip, ente semua berkedip. Andai kata Allah tidak gerakkan ini kelopak mata kita, mungkin bagaikan kita robot. Coba, pernah kita mikir itu? Pernah kita pikirkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Masya Allah. Berbahagia seorang hamba yang di pagi hari ini berada di masjid. Kesempatan hidup diberikan Allah kepada kita, kita tinggalkan tempat tidur kita. Ya, tadi malam kita mati sementara. Betul. Kita tidur dibangkitkan oleh Allah. Siapa yang bangkitkan? Allah. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Sudah pada bangun mah jam 3. Saudara Pepen udah azan, udah baca Quran. Ini semua anugerah. Kita belum bisa kayak dia. Tuh, nikmat, Masya Allah. Dibangkitkan dari tidur kita. Mungkin semalam ada yang tidur nikmat, ada yang tidur tidak nikmat. Kalau nikmat tidur nggak nikmat, yang banyak utang. Badan pada pegel. Betul nggak? Utang banyak, badan pada sakit, Masya Allah. Gelisah, gerak sana gerak sini. Jam 12 kita bangun kencing, saudara. Kata setan, cukup kencing, jangan pergi ke masjid, tidur lagi. Biasanya kan begitu, saudara.
Ini kita orang terpilih, bisa memanfaatkan umur yang diberikan. Maka kita harus pandai, kata Nabi. Siapa sih yang cerdik? Siapa yang pandai dalam kehidupan ini? Ya, orang cerdik bukan orang yang punya ilmu. Orang yang pandai bukan banyak ilmunya. Sedikit atau banyak yang dapat diamalkan kalau dia dapat mengoreksi dirinya. Kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Begitulah katanya lah. Orang yang cerdik pada malam hari ini, orang yang dapat mengoreksi dirinya, dari mana dia datang dan mau kemana dia datang. Sudah adakah bekal hidup? Karena nanti ada kehidupan kembali setelah kematian. Semalam kita hidup, dimatikan, dihidup lagi sekarang. Itulah hidup. Apa saja ada mati, ada hidup. Ada bangun, ada tidur. Betul nggak? Pikirin dah diri kita sendiri. Orang yang cerdik, kata Allah, Nabi, orang yang mampu dan bisa mengoreksi dirinya, kemudian dia persiapkan dirinya amal kebaikan, karena dia sadar betul bahwa nanti setelah kematian ada kebangkitan kembali yang setiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Jadi kalau begitu, saudara, tidak begitu enak hidup di dunia ini. Banyak permasalahan, banyak urusan. Dunia hidup masih banyak urusan, mati masih banyak urusan. Nah ini saudara, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, semua akan dimintakan pertanggungan jawab. Segala nikmat yang diberikan sampai umur yang diberikan kepada kita, Allah pertanyakan nanti. Nikmat subuh ini, saudara, Anda telah minum susu. Ya, susu. Kalau bahasa Sunda, teteh. Susu dari mana datangnya? Susu odak. Allahu Akbar. Tidak pernah putus nikmat Allah ini. Ya, yang dengerin nikmat, yang ngobrol, yang ngomongin, belum dapat nikmat, itu udah minum susu sama kue. Anda masih ngomong aja ini. Kapan minumnya? Itulah nasibnya penceramah. Betul nggak? Nasibnya enak jadi pendengar, saudara-saudara ya. Dimintakan bertanggungjawab tentang umur kita. Kata Nabi di hadis yang lain, la tazulu qadama abdin hatta is'ala an arba'ah. Tidak akan bergerak satu tapak pun kita di hadapan Allah sebelum menjawab pertanyaan tentang umur kita. Umur kita ini sedikit sekian tahun. Kau memanfaatkan aja apa? Nah ini kita, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang pandai, orang yang cerdik, mau berpikir, mau ngoreksi diri kita. Saudara, kau manfaatkan apa aja umur. Apalagi sekarang nih hitung-hitungannya kita nih berapa hari lagi nih. Tahun 2020 akan masuk 2021. Hitungannya doang. Kalau dulu ibu kita, ayah kita mencatat umur, saya dilahirkan tahun sekian, bulan sekian, hari sekian. Sekarang udah tambah sekian. Hakikatnya adalah
mengurangi jatah yang pernah diberikan Allah kepada kita. Berapa yang diberikan Allah umur? Wallahu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Sudah. Nah ini saudara, hari ke hari kalau saya ini Masya Allah udah umur 70 lebih saudara. Hah? Di kampung ini dulu belum banyak orang. Rumah-rumah baru Pak Haji Jani, Haji Maisin, ya. Sekarang jalan udah enak saudara. Dulu Bapak Haji Jiram namanya. Subuh jam 4 udah hadir, dia bawa lampu ketopong. Lampu. Hujan dia jalan juga. Sekarang Masya Allah. Inilah saudara kehidupan. Mereka sudah meninggalkan kita. Besok lagi kita lagi ninggalin si A. Si A lagi ninggalin si B. Terus menerus. Kematian. Berbahagia kalau hari ini kita dapat manfaatkan. Cuma yang terpenting sekarang kita hijrah kembali dari masa lalu, masa akan datang ini. Hari-hari kemarin barangkali kita kurang ibadah, kurang permohonan ampun, kurang memuji kepada Allah. Buat kita semua, apa yang dikerjain seseorang kembali kepada dirinya. Ditanya tentang umur. Ini saudara-saudara kita nih, jamaah tabligh, orang jauh-jauh nih dari Pasar Minggu. Yang polisi aja tuh ikut jamaah tabligh tuh. Itu polisi yang bagus itu saudara. Coba datang sama-sama berkhidmat, bawain susu. Jarang-jarang polisi bawain susu itu. Beliau dinas itu benar-benar berjuang membenahi dirinya masing-masing ini. Jadi kadang-kadang ada orang nggak percaya, ngapain sih jamaah tabligh, bininya tinggal-tinggal, iya kan? Udah bosan apa? Ada. Ya nggak apa-apa juga saudara. Sebenarnya mendidik diri. Itu. Nah, saya kasih tahu kenapa saya ngomong begini. Jangan merasa kalau ada jamaah tabligh masuk di masjid mau itikaf nggak boleh. Ini sesat. Ada yang bilang gitu saudara. Betul nggak? Dibilang sesat. Nah ini kembali, kita kembalilah berhijrah dari masa lalu di masa sekarang ini. Kita perbaiki diri kita. Kita selamatkan diri kita. Tidak cukup diri kita, selamatkan anak istri kita. Bagaimana kehidupan mengikuti ajaran syariat agama yang kita anut. Agama satu-satunya di dunia hanya agama Islam. Sejak dahulu sampai sekarang. Tuh, saudara. Sekarang kan di dunia kita banyak agama Buddha, agama Hindu, belum perpecahannya banyak sekali. Tapi kata Allah, orang yang diterima agamanya kecuali agama Islam. Wa may yabtaghil ghairal Islam ad-din fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa yang menganut, mengikuti, mempercayai selain agama Islam, kata Allah, Allah tidak akan terima. Kalau Allah nggak terima, kehidupan mereka akan rugi. Kalau dia rugi, berarti masuk surga. Masuk kemana? Neraka, kata Allah. Nah kita beruntung nih, kita jaga keislaman kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi, Islam paling mulia. Betul. Nah kita sekarang lain lagi udah. Islam tetap kuat, Islam tetap bagus, tetapi manusia penganutnya. Coba bayangin Islam kan udah campur aduk. Padahal kata Allah, la wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan dalam kehidupan yang hak dengan yang batil. Saudara kita lagi Natal, masa azan. Ini ajaran siapa?
Kita bicara di rumah kita sekarang, kita bicara di masjid. Jadilah orang Islam yang baik. Toleransi bukan macam itu. Ya, toleransi kita kepada saudara-saudara kita sebagai hambanya Allah, ciptaan Allah, bukan semacam itu. Menteri Agama, Masya Allah, Kiai. Yang nyebut siapa nggak tahu, saya itu Kiai. Saya baru kenal juga sama beliau, Ketua Banser. Sekarang jadi Menteri Agama. Jangan dicampur adukan. Yang hak mana yang hak, batil yang batil gitu. Jadi kalau dicampur aduk rusak jadinya saudara-saudara. Nah, ini kita bicara di rumah kita. Kita hormati mereka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroka. Kau beriman kepada Allah, beriman hari kiamat, hari kebangkitan, hormatin tetanggamu, saudaramu. Betul. Nah, ini jangan bikin rusak Islam. Nah, ini saudara, kewajiban kita untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Oleh karenanya, sebagai pengganti di subuh pagi hari ini, ayo kita kembali dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di break sebentar minum. Ya Allah, sucu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ini minumnya? Alhamdulillah. Pagi-pagi minum jahe. Kalau kita beli 5.000 saudara. 5.000 jahe seminggu. Masuk masjid gratis. Hah? Betul nggak? Bener bang? Tuh, gratis. Hidup ini serba gratis saudara. Udah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buah-buahan nggak pernah kita bikin. Kita tanam, bijinya sudah ada. Wajar aja kalau supaya gemuk buahnya banyak kita kasih pupuk. Itu kan memang harus begitu. Tinggal enak, tapi jangan awas. Ingat itu. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban jawab. Ya Allah. Tanda-tanda kiamat sudah banyak sekali saudara. Orang sudah mencampur adukan dalam kehidupan kalau beragama. Toleransi kebablasan. Boleh bergaul, boleh, nggak ada larangan. Tapi hal-hal yang dilarang oleh syariat harus kita upayakan menjauhkannya. Sadarilah bahwa kita hidup, nanti ada kehidupan yang abadi, yang tidak bisa kembali lagi saudara. Ya, dunia kita sekarang kan sudah, ini yang ada di masjid kan yang tua-tua udah, yang muda-muda jarang dah. Ya, itu aja. Yang datang dari jauh, Pondok Pinang, Komar, nah itu, yang angkat tangan dia itu. Komar, alhamdulillah, maka kembali. Jadi umur yang diberikan Allah, rezeki yang kita dapati, yang kita cari, ditanya lagi. Dari mana kau dapat rezeki? Min aina iktasab? Dari mana kau dapat? Dan kau manain? Gitu. Nah kalau kita ngerti, kita sadar rezeki yang diberikan oleh Allah, ya harus kita lakukan. Kita sedekah, kita infak, ya nggak? Gitu. Makanya bapak-bapak yang di sini, saudara-saudara saya yang berjaulah, masuk masjid jangan bawa rokok doang, bawa duit. 2.000 kek, 1.000 kek, ya. Buat siapa? Buat kita. Kadang-kadang kagak, kita ke masjid bawa rokok doang. Jumat sama rokok, sama duit rokok sebungkus 20.000. Suparman, Ji Suparman ya. Ah itu.
Rokok sebungkus berapa? 25. Sebulan berapa? 7,5. Ente ke masjid naruh kotak berapa duit? Kadang-kadang ngaku sendiri kan gitu. Kan kita nggak sadar, saudara. Padahal Allah sudah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Impakkanlah rezeki yang aku kasih. Kalau kita beriman kepada Allah, benar-benar sadar kita apa yang kita miliki sekarang Allah yang ngasih. Kita cuma usaha. Coba kita renungkan. Rezeki yang kita miliki sekarang, apa itu rumah, motor, mobil, istri, siapa yang ngasih? Kan kita baru bisa ngomong doang. Apa perintah Allah? Impakkan tuh. Bukan masalah banyak dikitnya, suruh impakkan walaupun 1.000 rupiah, walaupun 500 rupiah. Iya. Ini kan susahnya setannya ini, saudara. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita bakal kembali kepada Allah. Apapun yang sudah selesai waktunya kita tinggalkan. Itu selalu kita berpikir, kita simpan. Buat siapa? Buat setelah pensiun. Pensiunnya mati, saudara. Bener. Kan yang pensiun kan yang punya pegawai. Nah kita RT-nya masih pensiun juga masih. Betul. Saya pensiunnya mati, gak ada punya pensiun, saudara. Dari muda sampai sekarang gak pernah kerja. Ya Rob, kita kembali. Tukang roti bilangin tuh suruh beli. Saudara, adar. Iya, sorga. Impaklah kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Kapan? Ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Sudah. Nah kalau udah mati kita tinggal itu. Rumah kita tinggal, motor kita tinggal, mobil kita tinggal. Istri yang cantik masih umur 30 kita tinggal. Diambil tetangga sama komar. Hah? Istri kita yang tinggal mati baru 40, 2-3 bulan dia nikah lagi. Malam-malam dia ngelamun, ditanya sama suami yang baru, istriku tercantik, kenapa kau melamun? Adakah engkau ingat kepada suamimu yang telah meninggal dunia? Apa jawab istri bekas istri kita? Gua ngapain ingat laki yang udah mati? Tuh. Kita di kuburan, subhanallah, bini gua ngomong dia lupa sama gua. Hah? Apapun kerjaan istri kita, anak kita diperlihatkan. Sampai ngomong begitu loh, didengar tuh. Kata suami yang baru, ngapa sih sayang lu ngelamun? Apa ingat laki lu yang dulu yang udah mati? Jawabnya apa? Gue ngapain? Ingat laki gue udah mati. Tuh. Dia lupa udah. Sampai di situ saudara. Disuruh tuh. Sebelum datang mati kerjain. Selagi kaya belum datang miskin. Lagi punya duit sebelum gak punya duit. Berimpak, harus berani gitu. Ya kan? Makanya kata Nabi, orang satu nikmat yang bila ada dirinya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta daripada dunia. Nah kita belum mampu itu. Bawaannya sayang aja. Gitu. Punya duit 200, 300, ada yang 50, ada yang 10, ada yang 5.000. Ada yang 2.000 di kantong. Kita pilih yang 2.000. Taruh duit 2.000 di kotak. Buat 5 orang sedekah sama bapak sama emak udah meninggal.
sebelum datang mati. Kenapa Allah bilang begitu? Supaya engkau jangan menyesal nanti. Percayalah. Orang yang tidak mau dengar kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Engkau nanti akan menyesal. Dia akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya mau bersedekah, saya mau berinfak, saya mau berjuang, saya mau berjihad. Udah mati. Udah mati. Ya, duit udah habis, udah mati, saudara. Apalagi biasanya penyesalan itu kalau setelah meninggal dunia. Sudah masuk waktu. Pepen mana? Namanya orang gantiin, saudara. Jangan lupa pen amplopnya. Dia pora-pora mulu sih. Kalau udah ada gantiin orang ya pora-pora, dia tinggal aja kita. Ya namanya saudara pengganti belum tentu sama. Ibaratnya apa nih? Ban serap. Ban serap walaupun botak, yang cakep bocor dipakai juga yang botak. Betul nggak? Nah, ini sudah pagi-pagi nungguin waktu. Tapi alhamdulillah udah pada nggak berubah nih. Kalau pada berubah udah saya berhenti dah. Umumnya itu bosan nih denger saya ngomong, pulang saya berhenti ngomong. Kalau saya ngomong sendiri kata orang gila juga saya. Ini nih, Anda duduk di sini, Allah yang dudukin nih, jangan main-main. Ya Allah, ya. Makanya saya puji kepada jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini mentalnya kuat. Datang ke tetangga, saudara, ayo ramaikan masjid perintah Allah. Ada yang jawab, gua suruh masjid, emang gua udah gak sembahyang. Ada yang begitu. Haji Ghazali belum sanggup tuh. Bener-bener satu jihad yang paling besar ini mengajak orang. Gitu saudara. Jadi makanya apa-apa udah kita belajar ini. Jadi besok kalau mau keluar, saya diajak keluar. Dia bilang, "Ayo Ustaz Ghazali, kapan kita jauh lah?" Gue jauh lah mulu gue kata. Ya. Jadi janganlah kita mengatakan bahwa jamaah tabligh ini orang sesat. Tidak. Ya. Begitu. Jam 6:04 sudah masuk doa ya. Isyraq dulu doa belum? Kita lanjutkan lagi. Saudara. Tadi bahwa kata Nabi yang hadis pertama wal ajiz, orang yang lemah. Apa? Man atba'u hawaha. Kalau orang yang pandai dan cerdik dapat mengkoreksi dirinya, kemudian dia berbuat sesuatu karena persiapan hidup, setelah mati ada kehidupan. Tapi kata Nabi, wal ajizu man atba'a hawaha. Orang yang lemah, orang yang ajuz adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tuh, saudara. Nah, kita pengen gimana? Gimana bang? Bang? Ya. Saya kalau ngobrol sama jamaah tabligh saya demen. Enggak. Ada yang sedikit astagfirullah. Subhanallah. Enak jadi, saudara. Kalau yang lain kagak, kita ngomong begini diam aja. Kadang gentakan. Jadi semangat kagak semangat yang ngomong. Begitu dah. Jadi ingat semua kepada Allah, begitu besar keagungan Allah. Maka akhir kemudian dari pertemuan kita ini, saudara, ayo kita kembali. Ya, perhitungkan diri kita 2021. Saya tidak tahu ketemu apa enggak. Karena masih berapa hari lagi? Ya, masih berapa hari lagi? Umur-umur kita mari kita manfaatkan, saudara. Ya, kita jaga diri kita, berusaha. Saya sekali lagi tidak menasehati Bapak, cuma ngobrol pagi hari ini. Jika ada manfaat, salinglah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingati,
saling ajak mengajak di dalam ketakwaan kita, di dalam kesabaran kita. Tuh, gitu. Memang kelihatannya nih hari-hari tahun-tahun ini nih banyak sekali yang meninggal nih. Yang sakit banyak. Muhyiddin, kayak Ustaz Muhyiddin nih, udah berapa lama dia berada di rumah sakit. Saya baru mendengar berita itu ya. Banyak sekali. Saudara saya Wardoyo, ya doain benar-benar sembuh. Semua ini penyakit udah ya, ujian semua. Walnabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Diberikan ujian, sehat ujian, kaya ujian, miskin apalagi saudara. Ujian juga ya. Nah inilah kita perlu sadari bahwa dalam kehidupan kita ini mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini akan kiranya membawa manfaat. Maka kita akhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah ini penting saudara nih kalimat tauhid nih. Ya. Ada orang mati meninggal dunia tergantung apa yang dilakukan masa hidupnya. Ini maaf nih cerita. Ini perbuatan saya sendiri. Saya pernah diundang ceramah maulid. Saya dikasih terakhir. Dan kebetulan itu saya diundang sama pribadi teman, bukan panitia. Ya. Jadi akhirnya setelah penceramah-penceramah saya terakhir. Saya cuma cerita. Kita mati tergantung masa kita hidup kita, apa yang kita lakukan. Betul. Kalau sering kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, insya Allah mulut kita akan mengucapkan itu. Saya cerita, ada orang istrinya 2. Tapi pernikahan yang kedua, ya istri yang tua tidak tahu. Kemudian secara singkat sang laki-laki ini sakit, sudah sakratul maut. Udah ngap-ngapan. Kemudian keluarga mengundanglah keluarganya, tetangganya, tolonglah dimaafin barangkali abang saya nih, suami saya, biar segera Allah angkat penyakitnya. Kebetulan orang bukan ahli ibadah, bukan ahli ibadah. Ya jauh dia sama masjid, jauh sama melakukan sholat. Akhirnya nyeletuklah tetangganya. Abang sakit udah berapa hari, Pok? Udah 3 hari. Ya lu maafin dah, barangkali dia punya kesalahan. Ya Pok, barangkali ini aja. Biasanya orang kalau mau meninggal ada yang dia inget-inget. Apa yang diinget? Saya pernah dengar dia nikah lagi katanya. Di mana? Di Sukabumi. Gitu. Udahlah, barangkali bener-bener. Saya cerita ini buatan saya sendiri. Akhirnya dipanggillah, dicari ketemu, dibawa ke Jakarta. Kata istri yang tua, emang abang gua, emang suami saya kawin sama kamu? Iya. Lah kok bisa kawin? Emang apa lo dia kawin sama lo? Dibilang empu udah mati, dikata gitu. Jadi kalau laki-laki mau kawin jangan begitu dong, kawin aja. Jangan nyumpain bini yang masih hidup, ya nggak boleh tuh. Ya, berhubung laki kita katanya yang tua nih, laki kita udah begini nih, kita maafin aja dah. Apa kata istrinya udah suka bumi? Ya enggak? Teteh nggak usah pusing. Emang apa? Ini akang nih suami kita, ini apa? Di tangan saya adanya umurnya. Loh, kok bisa begitu? Iya. Ini orang, Pak, kalau mau tidur, yang keras-keras nih ngomongnya, nggak pernah pulas kalau nggak megang gunung kecil. Kalau ke tangannya nggak begini nih, nggak pulas. Tapi kalau udah malam dipegangin taruh sini, kata istri yang muda tadi, rohnya matinya di tangan saya. Akhirnya dia lagi ngap-ngapan, dipegang tangan suaminya, ditaruh di gini, plak, mati saudara-saudara. Pegang begitu doang enggak? Nah ini saudara. Nah kalau kita ini sering mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan yang lain-lain, insya Allah mati kita dalam husnul. Nah ini makanya biasain. Makanya orang-orang ahli sunnah wal jamaah selalu mengajarkan setelah sholat jangan lupa ahli zikir, takhtibu zikir kalimat la ilaha gitu. Tapi kalau kita ini cuma tahu hadis begini, kata Nabi kan begitu, man qala la
la ilaha illa akhiru kalami dakhalal jannah tuh. Tapi ya harus dikembangin gitu, bukan cuma itu doang. Nggak akan terjadi itu, saudara. Nah, setelah saya turun dari mimbar, panitia nguber-nguber saya. Pak Ustaz dulu mau ngapain? Saya mau nanya, itu siapa yang ngomong, katanya. Siapa yang ngomong? Ngomong apa? Tadi kan Pak Kiai ngomong itu. Kenapa emang? Baru 1 minggu tetangganya seperti itu sakit. Di rumah sakit udah seminggu nggak bisa ngomong lagi. Akhirnya temennya juga bilang barangkali nih, katanya. Saya dulu suka jalan sama dia. Dia punya kenalan gini-gini. Ini fotonya. Kalau empau maafin, barangkali Allah lebih cepat lagi mengambilnya. Apa kata istrinya? Saya berikrar malam hari ini saya maafkan apa yang pernah dilakukan oleh suami saya, ya, maka saya maafkan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Apa akhirnya? 2 jam kemudian mengembunkan napas mati gara-gara dimaafin sama istrinya. Dilihatkan ini fotonya. Itu sebabnya. Jadi yang saya maksudkan bukan karena jorok, enggak. Itu tergantung kebiasaan. Tidur aja kalau nggak megang gunung kagak pules, saudara-saudara. Mestinya tidur jangan begitu, baca doa, ya, diajarin nama syariat agama gitu. Makanya kematian kita tergantung. Pen, lu jangan begitu, Pen. Pepen kayaknya biasanya nih saya ngomong dia ketawa mulu, biasanya begitu. Biasanya kan kalau saya ngomong begini kan orang pada ketawa, teringat dia 2 kali itu. Udah sampai sini baca Fatihah. Orang tua kita, ibu kita, emak kita, mertua kita yang sudah tiada menanti doa, permohonan doa buat dia. Jadi orang tua ntar kita nunggu ini dari anak gua mana dia ngedoain. Jangan main-main ini, Bu. Makanya sudah putus semua amal ibadah kecuali 3. Salah satu dari ilmu, dari zariyah, yang ketiga anak doain kita. Kalau anak nggak doain, ya alhamdulillah ada teman-teman hari Jumat didoain juga, mintain ampun, Allahumma ighfir lil muslimina wal. Untungnya di situ, saudara. Tuh, ya. Mudah-mudahan sudah jamaah saya, Pak Jamaah Jaulah yang sedang berjuang berjihad mengentasi melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad dan menyembuhkan para sahabat. Dia mengajak orang ke masjid, mudah-mudahan berhasil. Orang yang diajak mau masuk masjid, itu harapan kita. Nah, kita sudah nggak bisa seperti mereka, ya, doain aja semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina saya ngundang nih tanggal 4 Asmaul Husna habis maghrib. Ya. Asmaul Husna habis maghrib, terus habis isya selesai kita makan. Nah, makan nasi dicampuri dengan daging kambing. Siapa yang punya kambing boleh bawa kemari. Nah, gitu ya. Kambing 2 kilo 3 kilo, kalau nggak duitnya nggak ada, ya buat beli dagingnya campurin. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, tidak banyak kami syukuri ya Allah. Oleh karenanya ampunilah seluruh pelanggaran dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah ya Allah pelanggaran yang pernah dilakukan oleh ayah kami, ibu kami, dan kakek nenek kami, serta ibu bapak mertua kami, dan saudara-saudara kami yang telah kembali ke sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kami kepada Engkau ya Allah, kesempatan hidup Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Jadikanlah semua apa yang kami lakukan ini merupakan ibadah, merupakan tanda iman dan takwa kami. Kami sadar ya Allah
banyak pelanggaran yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tidak ada tempat kami mohon kecuali kepadamu. Pagi hari ini kumohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang reda. Berikan kami selalu kesehatan zahiran wa batinan. Berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang tidak menyusahkan hidup kami ya Allah. Jikalau rezeki kami nanti ada di atas, turunkan. Kalau rezeki kami ada di bumi, keluarkan. Kalau itu jauh, dekatkan. Sempit, luaskan ya Allah. Jikalau Engkau akan akhirkan hidup kami nanti, jadikan mati kami dalam husnul khatimah, membawa iman beserta amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami, Habib Rizik khususnya ya Allah, dan Habib Haikal ya Allah, yang kadang-kadang bermasalah. Ya Allah, mereka ya Allah, tunjukkan jalan mereka. Ya Allah, orang-orang yang tidak menyukai pada saudara-saudara kami seiman, bimbinglah hidup mereka, tunjukkan jalan yang lurus, bukakan hati mereka, bukakan sinar mereka hamimannya, agar mereka mengerti perjuangan-perjuangan yang diperintahkan oleh agama yang dianutnya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, selama hidup kami ini, sisa umur kami ya Allah, jadikan kami hidup di dunia berbahagia, dapat melaksanakan perintah-Mu, dapat berbuat baik kepadamu dan Rasul Engkau, berbuat baik sesama saudara seiman seagama ya Allah. Ya Allah, haramkan jasad kami, ayah dan ibu kami, kakek nenek kami, seluruh turunan ya Allah, daripada azab neraka, azab kubur ya Allah. Jikalau akhirkan hidup mati kami dalam husnul khatimah, kumpulkan kami bersama para arwah, para anbiya dan para syuhada, seperti kami kumpul subuh hari ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Silakan yang mau pulang.